Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021, kita akan membahas mati secara rohani yang akan diambil dari kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kebaikan Bapa di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami undang Kau untuk menjadi guru kami. Singkapkan setiap rahasia firman yang masih terselubung bagi kami. Mampukan kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Wahyu. Pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Nah, dari ayat ini kita ketahui bahwa jemaat di Sardis telah mati secara rohani dan hanya beberapa anggota yang masih tinggal setia kepada Injil. Secara lahiriah, mereka masih beribadah dan mereka masih membawa persembahan korban bakaran mereka. Mereka masih terlihat aktif dan berhasil dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga terkenal baik dari penampilan kerohanian mereka. Mungkin tata cara mereka kelihatan menarik dari luar. Namun mereka menyembah Allah dengan bibir mereka, padahal hati mereka jauh daripada Tuhan. Apakah ibadah kita hari-hari ini sungguh-sungguh keluar dari hati kita yang terdalam dan bukan dari bibir kita saja? Karena Yesus melihat kehidupan batin dan hati umatnya. Apa pesan Tuhan Yesus kepada gereja di Sardis dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama yang barusan kita baca bersama-sama tadi. Wahyu pasal yang kedua memulai serangkaian surat singkat kepada 7 gereja di Asia Kecil. Nah, hari ini Turki modern ya, Asia Kecil ini. Yang ada pada zaman Rasul Yohanes. Masing-masing pesan ini mencakup informasi spesifik untuk setiap gereja. Dan ada pelajaran di setiap surat untuk orang percaya hari ini. Termasuk kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Surat yang kelima adalah untuk gereja di Sardis. Itu tertulis sebetulnya mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dari Wahyu yang ketiga. Sardis itu adalah provinsi Manisa di Turki, adalah salah satu kota tertua dan terpelihara baik di wilayahnya. Dan Sardis adalah ibu kota kerajaan kuno Lydia. Pesan kepada jemaat di Sardis yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus melalui seorang malaikat atau utusan. Besar kemungkinan ini adalah pendeta, gembala, para penilik jemaat yang ditunjuk. Malaikat di sini bukan malaikat makhluk roh, bukan. Kalau kita pelajarin mulai dari Wahyu ayat yang pasal yang pertama, kita akan menemukan itu. Itu adalah penilik jemaat. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Kepada malaikat jemaat di Sardis. Perhatikan itu konteks kalimatnya. Pasal 3 ayat yang pertama tadi. Tuliskanlah kepada malaikat
jemaat di Sardis. Artinya tuliskanlah itu kepada penilik jemaat di Sardis. Tuliskanlah itu kepada gembala jemaat di Sardis. Tuliskanlah itu kepada tua-tua. Tapi besar kemungkinan di sini yang ditunjuk itu adalah gembalanya, pastornya. Karena dia yang bertanggung jawab atas kesejahteraan jiwa daripada jemaat yang ada di gereja di Sardis. Perkataan malaikat di sini bukanlah malaikat dalam arti makhluk roh, tapi messenger. Malaikat itu artinya messenger atau utusan. Dalam konteks Alkitab, messenger yang dimaksud adalah pendeta atau hamba atau utusan Tuhan, penilik jemaat, tapi dalam hal ini adalah gembala sidang atau pastornya. Malaikat jemaat berarti pemimpin jemaat. Pemimpin jemaat itu di gereja, yang bertanggung jawab itu adalah pastornya, gembala sidangnya. Nah, ini bukan pesan Rasul Yohanes kepada gereja di Sardis, bukan. Ini adalah pesan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Uraian di akhir ayat yang pertama semakin menguat penulisannya. Inilah firman dia. Firman siapa? Firman Tuhan Yesus yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Hanya Yesus yang memiliki ketujuh roh Allah, yang berarti roh Allah yang lengkap atau sempurna. Angka 7 melambangkan kesempurnaan. Jadi Allah yang sempurna. Di dalam ini Allah itu adalah roh, roh yang sempurna. Dan hanya Yesus yang memiliki ketujuh bintang, yaitu 7 malaikat, pendeta atau utusan nama Tuhan dari 7 gereja. Kan 7 gereja bicaranya tadi. 7 bintang, jadi 7 gembala dari 7 gereja yang disebutkan tadi. Dan kita bisa lihat itu tertulis di dalam Wahyu yang pertama, ayat yang ke-20. Yesus dengan cepat dan jelas menjabarkan kematian dan kekeringan dari gereja Sardis. Dia menulis seperti ini di dalam Wahyu 3 ayat yang kedua. Wahyu 3 ayat yang kedua. Aku, ini Tuhan Yesus akunya, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Gereja ini mungkin memiliki reputasi yang baik, mungkin. Tetapi mereka tidak hidup secara rohani. Dengan kata lain, gereja dipenuhi dengan orang-orang yang dalam penampilan luarnya bagaikan orang percaya. Mereka mengangkat tangan waktu penyembahan. Mereka kelihatan khusyuk banget waktu berdoa. Namun mereka belum diselamatkan. Mereka menyembah Tuhan atau datang kepada Tuhan itu dengan bibir belaka. Jadi ada pemanis bibir doang. Kata-kata yang manis-manis doang. Hati mereka tidak di sana. Ada banyak lalang di antara gandum. Matius 13. Matius 13, maaf. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Ada banyak lalang di antara gandum. Dengan perkataan lain, mereka mendekat kepada Tuhan dengan bibir dan bukan dengan hati mereka yang sudah bertobat di dalam hal ini. Yesus kemudian memanggil mereka untuk bertobat dari dosa mereka. Dikatakan sebagai berikut. Bangunlah. Itu tertulis dalam Wahyu 3 ayat 2-3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Di hadapan Bapa maksudnya. Ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Engkau sudah menerima dan mendengar firman. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-19, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, karena itu relakan hatimu. Maksudnya bagaimana? Bertobat. Yesus akan menegur, Yesus akan mengajar. Relakan hati kita terhadap pesan, nasihat, teguran, ajaran yang diberikan kepada kita. Jangan memberikan resistance di dalam hal ini, karena dia tahu yang terbaik bagi kita. Panggilannya adalah panggilan pertobatan agar kita tidak tertinggal pada waktu ia datang kali keduanya atau pada waktu maut menjemput kita. Pastikan
bahwa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jika tidak, tidak ada jalan keluar daripada penyiksaan api yang kekal. Bangun, dikatakan di sana. Bangunlah, bangun. Berarti terjaga dari tidur. Di mana mereka secara aktif harus mulai memperhatikan kebutuhan mereka akan keselamatan. Berhenti lengah dengan kondisi hati mereka di hadapan Tuhan. Mereka harus berjaga-jaga dan harus memperhatikan pertumbuhan rohani mereka. Semuanya ini hanya dapat dicapai jika mereka berada dalam keadaan bangun. Artinya mereka berada dalam keadaan aktif dan proaktif melakukan bagian mereka. Dan mereka tidak sedang tertidur. Karena dalam keadaan tidur, orang tidak sadar akan segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Dia harus bangun. Untuk dapat menjadi sadar, dia harus bangun. Untuk dapat mengerti keadaan di sekelilingnya, dia harus bangun. Dia harus mulai berjaga-jaga. Karena Tuhan mengatakan, aku datang pada saat yang tidak engkau ketahui, bagaikan pencuri. Jadi, kita dipanggil untuk berjaga-jaga setiap saat. Berjaga-jaga akan apa? Berjaga-jaga atas kehidupan kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Jadi, panggilan berjaga-jaga itu khususnya ditujukan untuk melihat sekeliling kita dan ke dalam diri kita, apakah hidup kita ini benar, agar setiap saat kita dapat bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran itu. Agar pada saat ia datang, ia menemukan kita tetap beriman kepada dia dan tidak memilih untuk hidup di dalam dosa. Orang yang hidup setengah-setengah, setengah Kristen, setengah dunia, ini disebut suam-suam kuku, lukewarm Christian. Dan Alkitab mengatakan, I will vomit you. Aku akan memuntahkan engkau. Be careful terhadap hal yang ini. Yesus mencatat penghakiman yang akan terjadi jika mereka tidak bertobat. Diberitahu, melawan, tadi dikatakan dalam ayat 19 Wahyu 3, relakan hatimu. Jika orang tidak merelakan hatinya terhadap teguran, artinya orang itu melawan. Nah, jika tidak ada pertobatan dikatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga terhadap kehidupanmu, hidup di dalam dosa, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat 3b tadi yang kita baca. Gereja yang mati dan yang tidak bertobat dari kematiannya akan didisiplin oleh Tuhan Yesus sendiri. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, memberikan pengertian dan sekaligus peringatan bahwa mereka harus mengantisipasi bahwa Kristus dapat datang setiap saat. Karena itu mereka harus bangun dari tidur mereka. Dengan demikian, mereka harus menjaga dan merawat iman mereka dengan baik. Sehingga pada saat Kristus datang, ia akan menemukan iman mereka yang terjaga dan terawat rapi. Bukankah ini merupakan pertanyaan Yesus? Jika anak manusia tersebut datang ke dunia ini, adakah dia menemukan iman itu? Maksudnya di dunia ini? Nah, kita dipanggil untuk berjaga-jaga terus. Bayangkan bagaimana jadinya jika gereja itu seperti gereja Sardis, tidak mengajarkan kebenaran. Orang itu tidur terlena karena asik dikatakan Tuhan itu maha baik. Sekali engkau pun engkau hidup di dalam dosa oke-oke aja. Bagaimana kalau gereja itu tidak mengajarkan tentang kebenaran, tentang salib Kristus, seperti yang dikatakan Paulus, we preach Christ and Him crucified. Kami memberitakan Kristus dan Dia yang tersalib. Kalau tidak diingatkan terus, tapi asik dengan Injil kemakmuran, asik dengan hyper grace di dalam hal ini. Bagaimana dengan nasib jemaat tersebut? Dan Alkitab berkata, Allah akan dealing dengan gereja tersebut, dengan pemimpinnya. Bagi hamba Tuhan yang kebetulan mendengarkan khotbah ini, saya menghimbau untuk mari kita bersama-sama mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat yang dipercayakan kepada kita sekalian. Setelah peringatan itu, Yesus mendorong orang-orang di Sardis yang tetap setia. Masih ada sebagian, nggak semuanya luntur iman mereka. Ada yang setia, sebagian kecil. Tetapi, ini ayat yang keempat ya dari Wahyu yang ketiga. Tetapi di Sardis ada beberapa orang, sedikit, beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku, kata Tuhan Yesus. Aku ini Tuhan Yesus, dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Layak untuk menggunakan jubah pakaian putih ini tadi. Umat sisa yang setia tidak mencemarkan pakaian mereka. Mereka tidak berpartisipasi dalam
kehidupan berdosa. Mereka layak. Nah, gagasan berjalan dengan layak juga ditemukan dalam ajaran Paulus dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama, dan kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-10, serta 1 Tesalonika 2 ayat 12. Paulus menggunakan perkataan yang layak, sama. Menjadi layak berarti mencocokkan di dalam konteks ini. Dengan sesuatu pengakuan iman di mulut harus sesuai dengan realitas iman di dalam hati dan dinyatakan dengan tindakan yang berjalan sesuai dengan iman yang ada di dalam hati. Jadi apa yang kita ucapkan dengan mulut kita harus sesuai dengan apa yang di dalam hati kita, dan apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan perilaku kita, perbuatan kita. Di dalam hal ini, seiring, sejalan, walk the talk. Orang-orang yang setia dijanjikan untuk berjalan dengan Yesus dalam pakaian putih yang telah kita baca bersama-sama tadi. Yesus membuat janji terakhir kepada orang-orang percaya di Sardis, di gereja di Sardis ini. Barang siapa menang, garis bawahi, barang siapa menang. Artinya tidak semua menang. Tidak semua orang menang. Barang siapa menang, orang yang menang, si pemenang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku, kata Tuhan Yesus, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat yang ke-5 di dalam hal ini. Jadi kita mengerti pada saat ini si pemenang adalah orang yang merawat imannya sampai pada akhirnya. Orang yang demikian nama mereka tidak pernah dihapuskan dari kitab kehidupan. Barang siapa menang. Bagaimana kalau tidak menang? Itu cerita lain lagi kan? Yang termasuk dalam kategori menang adalah setiap orang yang dilahirkan kembali, new born again Christian, dan memelihara imannya sampai garis akhir. Lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, mereka diselamatkan, dan memelihara iman ini setiap hari supaya tidak gugur. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Pemenangnya akan menerima pakaian putih, tanda kebenaran. Nama mereka tidak akan pernah dihapus dari kitab kehidupan. Janji keselamatan yang kekal, dan ini keamanannya kekal, dijamin aman, kekal. Dan dia akan diakui oleh Yesus di surga, di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya tadi. Dan ini juga tertulis dalam Lukas 12 ayat ke-8. Nah, sekarang kita akan belajar apa arti penting Sardis dalam Alkitab. Ini diungkapkan dalam gereja yang kelima. Kenapa pentingnya gereja yang kelima ini? Mengapa pentingnya Sardis ini di dalam Alkitab? What is the significance of Sardis in the Bible? Pentingnya apa sih? Di dalam Alkitab Sardis ini diungkapkan. Sardis adalah salah satu dari 7 gereja di Asia. Maksudnya di Turki ini. Yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Yesus berkata kepada Rasul Yohanes, apa yang engkau lihat, ini observasi, tidak boleh memberikan opini. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. Ke siapa? 1 ke Efesus, 2 ke Smyrna, 3 ke Pergamus, 4 ke Tiatira, 5 ke Sardis, 6 ke Philadelphia, dan yang ke-7 ke Laodikia. Tertulis dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-11. Wahyu pertama ayat 11. Yesus juga memberikan pesan-pesan khusus kepada Yohanes untuk masing-masing gereja. Jadi, Yohanes, apa yang kamu lihat, tuliskan. Nah, itu observasi. Observasi tidak boleh disertai dengan opini. Apa yang dilihat, itu yang ditulis. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu persis yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Sardis berada di barat tengah Asia Kecil. Sardis berada di barat tengah Asia Kecil. Asia Kecil ini Turki pada hari ini.
adalah ibu kota kerajaan kuno, Lydia, dan pusat perdagangan komersial yang kaya dan penting. Nah, ini merupakan kota perdagangan yang makmur banget ini. Sebagai kota yang tidak beragama alias kafir atau pagan, Sardis adalah rumah bagi kuil Artemis yang terkenal, yang sampai sekarang masih berupa runtuhan. Gereja di Sardis dikelilingi oleh paganisme dan penyembahan berhala, tetapi gagal untuk menonjol di tengah kegelapan. Mereka mempunyai kuil dari Artemis ini, kuil Artemis. Mereka punya. Sekarang masih dalam bentuk reruntuhan, merupakan objek wisatawan. Meskipun mereka tampak di luar rohani, kelihatannya rohani, spiritual, Yesus mengetahui hati mereka. Dia menegur mereka dengan menyatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Dari luar kelihatan hidup, engkau mati. Terjerumus ke dalam dosa yang sama seperti orang Farisi. Mereka seperti kuburan bercat putih, bersih dan putih di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan pelbagai jenis kotoran dan kemunafikan. Itu Matius 23, 27, 28. Jadi dengan demikian pada saat kita melihat penampilan luar itu baik, belum tentu itu baik, karena di dalamnya dikatakan penuh dengan kebusukan di dalam hal ini. Benar juga itu pepatah Amerika, don't judge the book by its cover, di dalam hal ini. Kulit luarnya bagus, belum tentu di dalamnya isi ceritanya menarik. Atau kulit luarnya jelek, belum tentu isi dalamnya jelek. Kita harus tahu sesuatunya dari ujung sampai ke ujung. Yesus memberikan peringatan kepada gereja di Sardis, mengingatkan mereka akan penghakimannya jika mereka gagal bangun secara rohani. Aku datang seperti pencuri, katanya tadi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, jikalau, ini pemilihannya pada kita. Kita memilih mau berjaga-jaga atau tidak. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku, Yesus, akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dan dia akan dengan segera menghakimi gereja Sardis jika mereka tetap berada dalam kematian rohani mereka. Menggunakan kata-kata dan gambaran yang mirip dengan deskripsi kedatangan Yesus kedua kalinya, Yesus berkata bahwa dia akan datang seperti pencuri pada waktu yang tidak kita ketahui untuk membawa penghakiman atas Sardis secara tidak terduga. Dari perjalanan sejarah kita mengetahui, dari perjalanan sejarah kita mengetahui kota Sardis telah ditaklukkan oleh Persia dan Romawi. Peristiwa yang memberikan ilustrasi penghakiman Yesus yang tiba-tiba atas gereja. Jemaat Sardis perlu mengindahkan perintah Yesus untuk mengingat, berpegang teguh, dan bertobat. Dalam kitab Wahyu pun dikatakan sebelum ia datang kali keduanya, dia mengingatkan, aku akan datang seperti pencuri pada waktu yang tidak ditentukan. Apakah kita siap dalam keadaan itu atau kita sedang hidup di dalam dosa sehingga kita tidak dapat terselamatkan? Perlu kita bangun dari kematian rohani kita. Sepanjang sejarah gereja selalu ada beberapa orang, yaitu orang yang tersisa. Tadi dikatakan beberapa orang memang, yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Nabi Elia mengatakan, aku seorang diri. No, kata Tuhan. Masih ada 300-an orang yang tersisa. Di antara para nabi, orang-orang ini yang tidak mencemarkan pakaian mereka dengan penyembahan berhala. Jadi sepanjang sejarah gereja selalu ada beberapa orang, yaitu orang yang tersisa yang tidak mencemarkan pakaian mereka seperti yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat yang keempat. Dan yang telah berusaha untuk kembali kepada kesederhanaan dan kemurnian pengabdian diri mereka kepada Kristus
yang dikenal oleh para rasul dan banyak orang lain lagi dalam perjanjian baru. Iman mereka kepada Kristus terpelihara dengan baik. Pada zaman akhir ini pun, secara pribadi, saya percaya akan adanya orang-orang yang hati mereka tidak tercemar oleh ilah zaman ini. Hati mereka terpelihara murni untuk mengabdi kepada Tuhan secara tulus dan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Saya yakin banget masih ada orang seperti itu. Yesus memuji beberapa orang di Sardis yang tidak mencemari pakaian mereka. Wahyu 3 ayat 4 tadi. Dia menjanjikan berkat bagi mereka yang tidak tercemar. Mereka mendapatkan hadiah, pakaian putih. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Orang lain dapat melakukan hal yang sama. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat yang kelima. Di dalam hal ini kita harus bangun, bertobat, ikuti Tuhan Yesus dengan setia sampai kesudahnya. Nah, kita dilayakkan untuk menerima pakaian putih tersebut. Nama kita tetap tertulis. Ayat ini tidak berarti, saya ulangi, ayat ini tidak berarti sekali selamat, tetap selamat. Bukan demikian pengertiannya. Walaupun ada yang mengkhotbahkan demikian. Tidak seperti itu. Perhatikan, janjinya adalah bahwa barang siapa yang menang. Tertulis jelas tadi, barang siapa yang menang. Tidak bisa diselencengkan pengertian Alkitab ini. Wah, Alkitab sudah katakan, barang siapa menang. Kita semua lebih dari pemenang, pasti. Bukan seperti itu. Selidiki iman kita. Itu yang penting. Nah, dikatakan sekali lagi, janjinya adalah bahwa barang siapa yang menang, nama mereka yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah dapat dihapuskan dari kitab kehidupan. Lihat juga Yohanes 10 ayat 28 nanti. Yohanes 10 ayat 28. Jadi begitu kita masuk ke surga, nah tetap milik kita di surga. Kita nggak bisa dipindahkan lagi dari surga ke neraka. Nggak bisa. Namun, bagi mereka yang tidak menang, bukan pemenang ini, artinya mereka yang gugur imannya dengan meninggalkan Kristus, dengan mengikuti ilah zaman ini berdasarkan pilihan mereka sendiri. Maka Kristus pun akan malu mengakui nama mereka di hadapan Bapanya dan malaikatnya. Meskipun gereja Sardis tidak menerima pujian dari Tuhan, mereka masih memiliki harapan dan janji, yaitu pada saat mereka bangun dari kematian rohani mereka dan membuat komitmen mereka yang baru dengan Tuhan semesta alam ini, maka Yesus juga akan berjanji setia kepada mereka. Pesan dari Dia yang memegang ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, yaitu Yesus Kristus yang telah kita pelajari pada awal khotbah ini tadi, berlaku untuk gereja Sardis dan juga masih relevan sampai sekarang bagi setiap gereja yang ada. Lihat dalam Wahyu 3 yang pertama tadi. Banyak gereja di masa sekarang dapat dipandang sebagai rohani, tanda petik, dapat dipandang sebagai rohani, tanda petik. Karena berbagai program mereka, jemaat yang besar, sampai puluhan ribu, dan layanan yang terstruktur dengan baik. Tapi sangat mungkin bagi sebuah gereja untuk memiliki penampilan-penampilan seakan-akan mereka hidup, namun pada kenyataannya mereka mati secara rohani. Injil tidak diberitakan, salib tidak diberitakan. Yang diberitakan adalah filosofi dunia. Gereja-gereja modern mungkin perlu melakukan inventarisasi rohani yang cermat dan menguatkan apa yang tersisa. Mereka yang setia harus dikuatkan agar dapat bangkit kembali dari kematian rohani. Wahyu 3:2 tadi. Mereka yang mengalami kematian rohani dan tidak berbuah harus mendengarkan firman Kristus yang ditujukan kepada gereja Sardis dan menyelesaikan tugas mereka di hadapan Tuhan. Harus datang kepada pertobatan. Nah, sekarang kita belajar
Apa artinya mati secara rohani? Artinya apa sih? Mati secara rohani. Mati secara rohani berarti terpisah dari Allah. Perkataan mati itu terpisah. Ketika Adam berdosa dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, dia membawa kematian bagi seluruh umat manusia. Perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah bahwa mereka tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perintah yang diberikan itu disertai dengan peringatan bahwa ketidaktaatan akan mengakibatkan kematian. Tadi peringatan, jika kamu tidak bertobat, aku datang seperti pencuri. Peringatan, kalau kamu makan, pada hari kamu memakannya, engkau akan mati. Ya, tertulis dalam Kejadian pasal yang kedua, Kejadian 2, ayat 16 dan ayat 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, semuanya, dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau memakan buahnya. Janganlah kau memakan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, mereka memilih mau hidup atau memati. Pilihan mereka. Warning, peringatan sudah disampaikan. Apakah salah Tuhan? Tidak, salah orang yang memilih untuk memakannya. Ungkapan pastilah engkau mati dapat secara harfiah diterjemahkan kamu akan mati perlahan-lahan, mati sekarat. Artinya dalam bahasa Inggris, dying, you will die. Dying, you will die. Itu mati perlahan-lahan, mati sekarat. Ya, bertahap. Ini menandakan kematian yang bertahap dan berkelanjutan secara terus-menerus, di mana tubuh manusia akan mengalami penuaan. Dan kematian itu sendiri dimulai dengan kematian rohani, yaitu pada saat Adam memilih untuk berdosa. Hal ini berlanjut sepanjang hidup, di mana tubuh akan mengalami penurunan kesehatan secara bertahap dan berpuncak pada kematian fisik. Meninggal, mati. Kematian rohani yang segera mengakibatkan pemisahan Adam dari Allah. Pada waktu memakan buah tersebut, itu kematian rohani. Itu langsung terjadi. Terpisah daripada Allah itu. Nah, tindakan Adam bersembunyi, seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 8, Tuhan memanggil, Adam, di mana engkau? Nah, dikatakan, waktu aku mendengar suara langkahmu, aku bersembunyi karena aku takut akan engkau. Pemisahan terjadi di sini. Hal ini menunjukkan pemisahan. Dilihat juga di dalam Yesaya 59 ayat 2, yang menyebabkan Allah memalingkan wajahnya sehingga tidak mendengarkan doamu adalah segala kejahatan dan dosamu. Yesaya 59 ayat 2 itu. Seperti halnya usaha Adam untuk mengalihkan kesalahan atas dosanya kepada Hawa dan Hawa kepada ular, saling tuduh-menuduh di dalam ini. Mereka di luar Tuhan sudah. Sayangnya, kematian rohani dan akhirnya fisik. Jadi kematian fisik didahului oleh kematian rohani. Dan akhirnya fisik ini tidak terbatas pada Adam dan Hawa saja. Sebagai wakil umat manusia, Adam membawa seluruh umat manusia ke dalam dosanya, termasuk kita yang ada pada hari ini. Paulus menjelaskan hal ini dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Mengatakan kepada kita bahwa dosa dan kematian memasuki dunia dan menyebar ke semua orang melalui satu pribadi yang bernama Adam. Selain itu, kitab Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Orang berdosa harus mati karena dosa memisahkan kita dari Allah, sumber kehidupan. Tadi baru diingatkan Yesaya 59 kedua ini. Setiap pemisahan dari sumber kehidupan secara alami adalah kematian bagi kita. Jika kita berpisah daripada Allah, tidak pernah bersatu daripada Allah, sang sumber kehidupan, kita mati secara rohani. Tetapi bukan hanya dosa warisan yang menyebabkan kematian rohani. Keberdosaan kita sendiri berkontribusi terhadap kematian rohani kita. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama mengajarkan bahwa sebelum keselamatan, kita mati dalam pelanggaran dan dosa kita. Ini pasti berbicara tentang kematian rohani.
karena kita masih hidup secara fisik sebelum keselamatan. Kita masih bernapas, kita masih bergerak, kita masih bekerja, dan sebagainya. Sementara kita berada dalam keadaan kondisi mati secara rohani, Allah menyelamatkan kita dalam Efesus 2, ayat yang keempat dan yang kelima. Juga tertulis dalam Roma 5, ayat yang ke-8. Kolose 2, ayat yang ke-13 mengulangi kebenaran ini. Kolose 2 ayat 13 mengulangi kebenaran ini. Kamu juga ditujukan kepada setiap kita, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Artinya tidak mengalami pertobatan di dalam ini. Sunat hati. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kapan diselamatkan? Setelah pelanggaran kita dihapuskan. Kapan pelanggaran kita dihapuskan? Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pelanggaran kita, kejahatan kita, dosa kita dihapuskan. Artinya kita dibenarkan. Bukan karena kita benar, tapi dibenarkan. We are justified in Christ Jesus. Itu artinya. Not because we are righteous, but we are justified in Christ Jesus because He paid the penalty of our sins. Karena kita mati dalam dosa, kita sama sekali tidak dapat mempercayai Tuhan atau firman-Nya. Dosa ini begitu mendominasi kehidupan dan alam pikiran kita. Sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan dan firman. Sehingga pikiran kita, baptis nggak apa-apa lah. Nanti aku pilih dosa. Sebelum mati, aku bertobat. Ini berbahaya. Karena kita merencanakan untuk hidup di dalam dosa. Keselamatan tidak ada di dalam kehidupan kita. Baptisan itu tidak ada artinya apa-apa. Seperti masuk ke dalam kolam air, berenang, dan sebagainya, ataupun menyelam. Yesus berulang kali mengatakan kepada kita bahwa kita tidak berdampak tanpa Dia. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan bahwa kita tidak dapat datang kepada tanpa seizin Allah Bapa. Yohanes 6 ayat 44. Paulus mengajarkan dalam Roma pasal yang ke-8 bahwa pikiran alami kita tidak dapat tunduk kepada Allah atau menyenangkan Dia. Ayat 7 ayat 7 dan 8. Dalam keadaan kita yang jatuh, kita bahkan tidak mampu untuk memahami hal-hal tentang Allah. 1 Korintus 2 ayat 14. Tindakan Allah yang membuat kita hidup dari kematian rohani disebut regenerasi. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita mengalami regenerasi. The regeneration of the Spirit. The new born again experience. Pembaruan hanya dilakukan oleh Roh Kudus melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita dilahirkan kembali, kita dihidupkan bersama dengan Kristus dan diperbarui oleh Kristus. Namun, kita bertanggung jawab untuk memperbarui pola kita berpikir. Roma 12 ayat 2. Itu tanggung jawab kita memperbarui pikiran kita. Ini seperti dilahirkan untuk kedua kalinya. Seperti yang diajarkan Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 3 dan ke-7. Nikodemus tidak mengerti bagaimana harus lahir kembali. Apa aku harus masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Bukan. Siapa yang lahir dari daging, mati dalam daging mereka. Tapi siapa yang lahir dalam roh, hidup oleh roh tersebut. Setelah roh kita yang mati akibat dosa dihidupkan kembali oleh Tuhan, kita tidak akan pernah benar-benar mati. Kita memiliki hidup yang kekal. Roh kita hidup bersama dengan Tuhan pada saat kita mati. Yang mati daging, roh kita hidup di neraka atau di surga. Pilihan kita tentukan saat kita masih hidup di dunia ini. Yesus sering berkata bahwa percaya kepadanya berarti memiliki hidup yang kekal. Dosa membawa kematian dalam arti dosa memisahkan kita dari hadirat Allah. Dengan demikian, dosa merupakan faktor penghalang bagi kita untuk dapat masuk surga. Doa kita aja tidak dapat didengar karena dosa merupakan tembok pemisah.
antara kita dengan Tuhan. Paling mentok, ceiling, langit-langit rumah ini. Satu-satunya cara untuk lolos dari kematian itu adalah dengan datang kepada Yesus melalui iman oleh dorongan Roh Kudus. Karena itu jangan mengeraskan hati, kata Alkitab. Iman di dalam Kristus menuntun kita pada kehidupan rohani dan pada akhirnya menuju kehidupan kekal. Nah, sekarang kita berbicara lebih lanjut. Apa itu kematian rohani? Kematian tadi telah kita katakan sepintas berarti perpisahan. Kematian fisik. Jadi kalau kita mati waktu kita hidup di dunia ini, mati suatu saat. Setiap orang pasti mati. Kecuali Yesus datang kali keduanya. Kita terangkat hidup-hidup. Kematian fisik adalah pemisahan jiwa dari tubuh. Jiwa kita terpisah dari tubuh kita. Kematian rohani yang lebih penting adalah pemisahan roh kita dari Tuhan. Roh kembali kepada pencipta. Ya. Dalam Kejadian 2:17, Tuhan memberitahu Adam bahwa pada hari dia memakan buah terlarang, dia pasti mati. Adam memang jatuh, tetapi kematian fisiknya tidak langsung terjadi. Namun Adam seketika mengalami kematian rohani. Artinya secara rohani ia terpisah daripada Allah. Ia tidak lagi berjalan-jalan bersama dengan Allah. Dia kehilangan Taman Eden. Dia kehilangan hadirat Allah pada waktu itu, detik itu juga. Adam diusir dari Taman Eden. Dan bahasa Alkitabnya dalam bahasa Indonesia dikatakan dihalau seperti binatang. Perkataan halau itu bukan untuk manusia, binatang. Nah, Adam dihalau dari Taman Eden. Dan kemudian Allah menempatkan dua kerubim untuk menghindari akses manusia kepada pohon kehidupan. Jika manusia dalam kehidupan dosa memakan buah dari pohon kehidupan, maka manusia akan selamanya mati dalam dosa, hidup dalam dosa artinya, dan mati dalam dosa itu. Dan jalan menuju keselamatan akan tetap tertutup selamanya. Karena itulah Allah dalam kasih karunia-Nya menempatkan dua kerubim tersebut agar manusia tidak memiliki akses untuk memakan buah dari pohon kehidupan sehingga mereka selamanya hidup di dalam dosa. Ini kasih karunia. Pemisahan dari Allah ini persis seperti yang kita lihat dalam Kejadian 3:8. Ketika Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan, mereka menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan Allah. Persahabatan mereka telah rusak. Mereka mati secara rohani. Sebelumnya mereka berjalan-jalan dengan Tuhan secara akrab di tengah-tengah sejuknya udara di Taman Eden. Belum ada polusi. Dikatakan di dalam kitab Kejadian. Namun sekarang mereka bersembunyi. Terjadi pemisahan di dalam ini. Siapa yang memisahkan ini? Dosa. Di sini kita lihat. Jelas itu dalam Kejadian 3:8. Setiap manusia yang hidup tanpa Kristus pasti mati secara rohani. Paulus menggambarkan dalam Efesus 4 ayat yang ke-18 sebagai teralienisasi. Artinya teralienisasi itu berarti terasing, terisolasi, being isolated from God. Dari kehidupan Allah. Terpisah dari Allah yang adalah sumber kehidupan berarti sama juga dengan mati secara rohani. Manusia duniawi seperti Adam yang bersembunyi di Taman Eden terisolasi dari Tuhan. Tadinya tidak, sekarang karena dosa terisolasi. Siapa yang menyebabkan ini? Mereka. Karena mereka memilih untuk makan buah tersebut. Boleh salahkan ular? Tidak. Ular boleh menawarkan apa saja. Memakan atau tidak memakan tergantung pada mereka setelah mengingat apa yang Tuhan pesankan. Ketika kita dilahirkan kembali, Tuhan meriset kematian rohani melalui pengorbanan Kristus di kayu salib yang membayar upah dosa orang yang percaya kepadanya. Sebelum kita diselamatkan, kita mati secara rohani. Tetapi Yesus memberi kita yang percaya kepadanya hidup yang kekal di dalam Dia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Efesus pasal yang kedua,
ayat 1 dan 2, serta ayat 4 dan 5. Kamu juga, Kolose 2 ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sebagai ilustrasi, pikirkan tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 11. Lazarus yang mati secara fisik tidak dapat berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Lazarus yang sudah mati tidak responsif terhadap semua rangsangan yang ada di sekeliling orang hidup. Lazarus tidak menyadari akan adanya kehidupan di sekitarnya. Dia sudah mati, dia tidak tahu apa-apa lagi. Bagi Lazarus yang sudah mati, tidak ada sesuatu hal pun yang dapat dilakukan untuk membuat dia hidup kembali, kecuali bantuan Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Dia tidak mempunyai keinginan, dia tidak mempunyai hasrat, dia tidak dapat mengambil keputusan, dan dia juga tidak dapat berdosa karena dia dalam keadaan mati. Pada saat Yesus memanggil nama Lazarus secara pribadi, dalam Yohanes 11:43, Lazarus, come forth. Lazarus, marilah keluar. Lazarus datang keluar meresponi panggilan Yesus dalam keadaan kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Yohanes 11:44. Dikatakan dia masih terikat. Artinya di dalam hal ini kuburannya itu ada di bawah. Pada waktu diangkat oleh Tuhan Yesus, dia melayang ke atas sampai dengan rata dengan permukaan bumi di mana dia dapat mempertunjukkan dirinya dalam keadaan terikat. Kemudian buka ikatannya, kata Tuhan Yesus. Lepaskan dia. Dengan cara yang sama, kita mati secara rohani. Kita yang mati secara rohani tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Lazarus yang sudah mati tidak dapat menyelamatkan dirinya untuk hidup kembali. Kita yang mati secara rohani tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak dapat. Tidak berdaya untuk melihat kehidupan Allah. Yang kita lihat cuma dosa doang. Sampai Yesus memanggil kita kepada dirinya sendiri. Masing-masing seperti Lazarus. Harili, Jenny, Lina, Shannon, Lisa, dan sebagainya. Come forth. Bangkit, bangun. Kita meresponi di dalam hal ini. Secara rohani kita dibangkitkan kembali. Jangan pilih mati lagi. Dia membangkitkan roh kita yang sudah mati. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan. Yang telah kita lakukan. Bukan karena itu. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3:5. Ingat tadi. Orang yang mati tidak berkehendak. Orang yang mati tidak mengerti. Orang yang mati dalam secara rohani, yang dilihatnya cuma dosa. Yang dilihatnya kematian di dalam dosa. Dia butuh seseorang untuk mengeluarkan, untuk mencelikkan matanya, melihat sesuatu yang lain selain daripada dosa itu. Kitab Wahyu berbicara tentang kematian kedua. Apa itu kematian kedua? Kematian kedua itu berarti terpisah dari Allah, yang merupakan perpisahan terakhir, kekal sifatnya dari Allah. Hanya mereka yang belum pernah mengalami hidup baru di dalam Kristus yang akan mengambil bagian dalam kematian kedua. Catatkan ayatnya. Wahyu 2 ayat 11. Wahyu 20 ayat 6 dan 14. Serta Wahyu 21 ayat yang ke-8. Bagaimana kematian jasmani berhubungan dengan kematian rohani? Gimana sih caranya? Ada banyak hal yang dapat dikatakan Alkitab tentang kematian. Dan yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah kematian. Kematian jasmani dan kematian rohani, keduanya merupakan perpisahan antara satu dengan yang lainnya. Kematian jasmani adalah perpisahan jiwa dari tubuh, dan kematian rohani adalah perpisahan roh kita dari Tuhan. Pada saat kita memahami konsep kematian ini, yaitu perpisahan, maka kita dapat mengerti dengan baik bahwa kematian fisik maupun kematian rohani mengandung unsur perpisahan. Kalau fisik, jiwa kita berpisah dari tubuh, tubuh berpisah daripada jiwa. Kalau rohani, roh kita berpisah dari Tuhan. Dalam kisah penciptaan kejadian 1 dan 2, kita membaca bagaimana Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup. Hewan-hewan ini memiliki kehidupan, dan tanda kehidupan itu dinyatakan dengan kemampuan mereka bergerak dan membiak. Para ilmuwan masih bingung untuk menjelaskan apa yang sebenarnya menyebabkan kehidupan.
Tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah memberikan kehidupan kepada segala sesuatu. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada umat manusia berbeda dengan kehidupan yang Dia berikan kepada hewan. Dalam Kejadian 2 ayat 7, kita diberitahu bahwa Allah mengembuskan nafas kehidupan, ruah, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk roh yang hidup. Then man became a living being. Sementara hewan memiliki kehidupan fisik yang murni, artinya hewan tidak memiliki roh dan hanya jiwa. Manusia sebaliknya memiliki elemen jiwa dan roh. Allah meniupkan roh kehidupan, roh ke dalam lubang hidung Adam. Kepada hewan disuruh muncul, hasilkan. Dia berfirman. Hewan muncul. Kepada manusia dia tidak berfirman, tapi dia menciptakan dari debu dan tanah ini. Nah, dan kematian yang kita sebagai manusia alami juga mengalami kematian daripada elemen fisik kita dan juga elemen roh, elemen spiritual. Artinya kita mengalami kematian fisik dan rohani, yaitu saat kita lahir ke dunia ini dalam dosa. Waktu kita lahir, kita mati fisik karena di dalam dosa, dan akibat dosa ini kita juga mati secara rohani. Sampai kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, the spirit will be quickened. Roh kita itu dibangkitkan kembali. Menurut Kejadian 2:17, Tuhan memberitahu Adam bahwa jika dia memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dia pasti mati. Kepastian. Beberapa skeptis, orang-orang skeptis di luar, telah mencoba menggunakan ayat ini untuk menunjukkan ketidakkonsistenan dalam Alkitab. Karena Adam dan Hawa tidak mati pada hari mereka memakan buah. Kata mereka, buktinya mereka masih hidup 900-an tahun. Namun ada berbagai jenis kehidupan dan ada berbagai jenis kematian. Seseorang dapat hidup secara jasmani dan mati secara rohani. Dan sebaliknya, dalam arti hidup secara rohani dengan mematikan kehendak daging. Ini telah kita pelajari minggu yang lalu. Pembaruan budi. Ya. Ketika mereka berdosa, Kejadian 3:7, Adam dan Hawa segera kehilangan kehidupan rohani mereka. Mereka menjadi mati bagi kesalehan. Mereka kehilangan Eden dan mereka berada di bawah penghakiman Tuhan, kematian kekal. Rasa malu mereka memicu tindakan yang berhubungan saat mereka bersembunyi dari Tuhan, Kejadian 3:8. Pemisahan internal mereka dari Tuhan memanifestasikan dirinya dalam keterpisahan eksternal dari dirinya. Secara fisik, manusia pun akan mati. Hanya ada 2 manusia yang tidak mengalami kematian secara fisik berdasarkan Alkitab, yaitu Elia dan Henokh. Nah, selain kematian rohani yang langsung mereka alami, mereka juga memulai proses kematian fisik. Meskipun butuh waktu bertahun-tahun agar kematian dapat memberikan efek penuh. Ini dapat lebih dipahami dengan contoh bunga. Contoh bunga ya, kita berikan ilustrasinya. Ketika kita melihat bunga tumbuh di taman, kita tahu bunga itu hidup. Karena terhubung dengan batang dan akar. Dan menerima makanan dari tanah. Ketika kita memisahkan bunga dari sumber hidupnya, dibawa ke tukang bunga dan diperjualbelikan, ia masih memiliki penampilan kehidupan dan dapat mempertahankan penampilan ini selama beberapa hari, tergantung pada kondisinya. Terlepas dari perawatan yang diberikan, bunga itu sedang mengalami proses kematian, dan proses itu tidak dapat berbalik kembali menjadi hidup. Hal yang sama juga berlaku bagi umat manusia. Kematian fisik masuk ke dunia dengan dosa, mempengaruhi semua makhluk hidup. Sulit bagi kita untuk membayangkan dunia tanpa kematian. Tetapi itulah yang diajarkan kitab suci, bahwa manusia diciptakan untuk menikmati kehidupan kekal bersama Tuhan sebelum manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Semua makhluk hidup memulai proses kematian ketika dosa memasuki dunia. Ketika kematian fisik terjadi, ada pemisahan yang pasti dari kekuatan hidup dari tubuh. Ketika pemisahan itu terjadi, tidak ada yang bisa dilakukan manusia untuk membalikkannya. Bahkan komunitas medis mengakui adanya sebuah perbedaan antara mati secara klinis dan mati secara biologis. Mati secara klinis masih bisa
reversible, masih bisa dikembalikan dengan melakukan CPR, tapi mati secara biologis tidak lagi. Upah dosa apa? Maut. Dan maut menerima semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Setiap orang tunduk pada kematian fisik karena adanya dosa di dunia ini yang diturunkan melalui Adam. Serta dosa pribadi mereka sendiri, pilihan mereka untuk berdosa. Dari sudut pandang manusia, kematian fisik tampaknya merupakan hukum yang tak terelakkan akibat dosa. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa ada makna kematian yang lebih dalam untuk dipertimbangkan, yaitu kematian rohani. Nah, kehidupan yang Tuhan hembuskan ke dalam Adam lebih dari sekedar kehidupan binatang. Itulah nafas kehidupan. Itulah nafas kehidupan Tuhan. Nafas Tuhan itu sendiri yang menghasilkan makhluk yang memiliki jiwa dan roh. Adam diciptakan hidup secara rohani, terhubung dengan Tuhan dengan cara yang khusus. Dia menikmati hubungan dengan Tuhan. Tetapi ketika berdosa, hubungan itu rusak. Kematian rohani memiliki implikasi terhadap kehidupan manusia, baik sebelum maupun sesudah kematian jasmani. Nah, kita dipanggil untuk bertobat. Sekarang saya ingin memberikan summary-nya. Bagi mereka yang menolak untuk menerima keselamatan Tuhan, kematian fisik dan kematian rohani berujung pada kematian kedua, artinya terpisah selamanya daripada Allah. Kematian kekal ini bukanlah pemusnahan, bukan pemusnahan. Hilang begitu aja, bukan. Supaya diajarkan kita hilang begitu aja, musnah. Enggak. Hancur, tidak berbekas. Tidak, roh kita tidak dapat hancur. Jadi kematian kekal ini bukanlah pemusnahan seperti yang diajarkan beberapa orang, tetapi merupakan hukuman kekal di mana mereka yang mati dalam dosa akan terpisah dari hadirat Allah dan tempat mereka adalah dalam lautan api neraka di mana mereka sadar akan dosa-dosa mereka pada saat mereka berada di dalam lautan api. Itu tidak boleh dilupakan ya. Ingat baik-baik ini yang barusan saya katakan, itu kunci summary ini. Mereka juga sadar akan penyiksaan yang mereka alami, yang digambarkan sebagai terpisah dari hadirat Tuhan. Jangan percaya kalau orang katakan musnah. Roh tidak dapat dimusnahkan. Roh yang masuk ke dalam neraka disiksa, dan itu mereka sadar akan dosa mereka, dan mereka menikmati siksaan itu secara sadar. Mereka menikmati rasa sakit itu. Jangan mau masuk ke dalam neraka. Yesus juga berbicara tentang keterpisahan kekal dari Allah dalam Matius 25:41 dan mengidentifikasikan siksaan sadar individu dalam kisah orang kaya dan Lazarus. Jelas itu dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tuhan tidak mengendaki ada yang binasa, tapi semua orang harus bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Sehingga mereka tidak harus mati secara rohani. Bertobat berarti berbalik dari dosa dan termasuk mengakui dosa kepada Tuhan dengan kesedihan karena melanggar kekudusannya. Mereka yang telah menerima keselamatan Tuhan telah berubah dari kematian menjadi hidup. Dan kematian kedua tidak berkuasa atas mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Biarlah setiap benih daripada firman-Mu tumbuh subur sehingga menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap orang yang mendengar melalui saluran YouTube pada saat ini boleh menerima berkat pada akhirnya daripada firman ini. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah rumah tanggamu, pekerjaanmu, sekolahmu, apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajah atas kita, membimbing kita ke arah yang tenang, bahkan menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Dan biarlah kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa minggu depan atas seizin Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.